Tadi kenapa nggak langsung aja ditunjukkan? Pertimbangannya apa sih? Jadi begini. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja. Tadi kenapa nggak langsung aja ditunjukkan? Pertimbangannya apa sih? Jadi begini. Coba dilihat deh itu video-video semua itu, perilaku orang-orang itu. Ya, di YouTube, di TV-TV. Bagaimana itu penghujatannya itu? Bagaimana dengan Gantung Jokowi! Gantung Jokowi! Sekarang juga! Sekali sudah bohong akan tetap ditutupi dan kebohongan. Jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri siapa yang lapor. Siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Bohong lagi. Bohong lagi, setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Terhadap Presiden Jokowi! Siap! Hadiri Jokowi! Dr. Tifa meminta agar Jokowi tidak menjadikan Kasmujo sebagai minion dan membiarkan menikmati masa tuanya. Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa dilansir dari akun X pribadinya pada Sabtu 17 Mei. Segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Rismon Sianipar menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dosen UGM Kasmujo sebagai penipu. Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi karena saya pegang keilmiahan. Anda boleh berbohong di Indonesia ini, ya. ya mempreteli ijazah Pak Jokowi itu, mengatakan itu kan dipenuhin narasi kebencian semua. Jadi sudah itu, sakit hati gitu? Itu kan sudah menyerang semua, menyerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Gosip Politik, channel yang menampilkan peristiwa politik terkini. Kali ini kita tetap mengupas tuntas tentang ijazah asli Jokowi yang dituding palsu. Menanggapi pernyataan dari Megawati dan pendukung Roy Suryo, kenapa tidak langsung ditunjukkan oleh Joko Widodo? Tentunya kita sudah tahu sendiri ya. Masalahnya bukan ditunjukkan atau tidak. Masalahnya kelakuan dari para penuding ijazah palsu ini sudah keterlaluan. Sudah menghina, merendahkan. Logikanya ya nggak masuk akal. Kita sudah mengetahui baik di media sosial maupun di TV, orang-orang seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa menghujat habis-habisan Joko Widodo dari kata-kata bohong, kata-kata biadab, kata-kata adili Jokowi, kata-kata gantung Jokowi. Semuanya itu ya isinya narasi kebencian semua, seperti apa yang diungkapkan oleh Freddy Alex Damani. Pernyataan Freddy ini benar-benar menghunjam bagi para pendukung Roy Suryo juga Megawati yang melahirkan sosok Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Martabat kehormatan nggak ada seperti yang disampaikan beliau tadi, baik-baik, nggak ada seperti itu. Kalau begitu mah lain cerita. Kemudian latar belakang orang-orang ini kan jelas semua. Roy Suryo aja pernah dipidana, kasusnya juga sama, menghujat juga, ya sama kan. Dr. Tifa lihat semua tweetannya, isinya sebegitu semua. Jadi memang harus dikasih pelajaran orang ini. Publik juga harus dikasih pembelajaran agar tidak gampang-gampang. Kemudian nanti di mana logikanya orang nggak ada mempunyai dasar apapun, tiba-tiba teriak-teriak, ijazahmu palsu, Pak Jokowi ijazahmu palsu. Kemudian dia nggak punya dasar, nggak punya bukti, teriak-teriak begitu. Kemudian dibalik, ya supaya kita selesai ini, supaya damai, supaya nggak gua bilang lagi ijazahmu palsu, lu tunjukin dong ijazahmu ke gua. Logikanya kan ngaco. Enak banget ya, udah hujat-hujat orang, menghina orang, menuduh ijazah palsu, nggak punya dasar, tiba-tiba supaya gua nggak nuduh-nuduh lu lagi, tunjukin dong ijazahmu ini ke publik, tunjukin ke gua. Kan enak banget. Yang seperti itu mau kita kasih pembelajaran kepada publik. Ayo, come on dong. Gitu loh. Jadi udah tepat ini Pak Jokowi melakukan upaya hukum, ya melaporkan orang-orang ini. Nanti tunggu jawabannya melalui kepastian hukum, melalui proses hukum, melalui putusan hukum. Udah tepat itu. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong, kasih aja. Roy Suryo CS ini sudah kelewatan, Mas Ajis. Iya, jadi gini, kalau Mas Freddy ini hidupnya di Korea Utara ya, atau di negara yang memang otoriter, boleh. Jangan lupa, kita di Indonesia mengedepankan demokrasi.
Kan begitu kan, musyawarah, Mas, mufakat. coba Sebentar, lihat. saya bicara tadi Gini nggak loh, motong. Sebentar, lihat. saya bicara tadi nggak motong. Oke, bergantian, Saya nggak, bergantian. saya bicara tidak motong. Oke. Bergantian, Ini Mas etikanya di Freddy, mana? bergantian. Sekarang yang nggak Freddy. pernah etikanya mana? Ya. Oke, Yang saya silakan, bicara. Mas Silakan, Aziz, silakan. Jadi gini, jadi saya katakan lagi, kalau hidupnya di Korea Utara atau di negara otoriter nggak apa-apa begitu. Ini demokrasi, ya Pak. Bedakan antara orang mengkritik, gitu kan? Beda. Jadi masa orang mengkritik ini loh ijazahnya nggak bener. Kita mau cek seperti apa sih, didiskusikan. Masa dibilang menghina, gitu loh. Coba dilihat deh itu video-video semua itu, perilaku orang-orang itu. Ya, di YouTube, di TV-TV. Bagaimana itu penghujatannya itu? Bagaimana dengan Gantung Jokowi, sekarang juga. Sekali sudah bohong akan tetap ditutupi dan tebal. Jahat kalau ada orang menggunakan pasal ITE untuk mempidanakan. Siapa yang jahat? Tahu sendiri lah siapa yang lapor. Siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Bohong lagi dia. Bohong lagi, setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Terhadap Presiden Jokowi. Siap. Hadiri Jokowi. Dr. Tifa meminta agar Jokowi tidak menjadikan Kas Mujo sebagai minion dan membiarkan menikmati masa tuanya. Pernyataan itu disampaikan Dr. Tifa dilansir dari akun X pribadinya pada Sabtu 17 Mei. Segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Rismon Sianipar menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dosen UGM Kas Mujo sebagai penipu. Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi. Karena saya pegang keilmiahan. Anda boleh berbohong di Indonesia ini, ya. ya mempreteli ijazah Pak Jokowi itu, mengatakan itu kan dipenuhin narasi kebencian semua. Jadi sudah sakit hati gitu. Itu kan sudah menyerang semua, menyerang. Lagian begini loh, apa urgensinya menghina seorang presiden? Rosiorio, Dr. Tifa, warga negara mana? Sekarang saya mau tanya. Warga negara Indonesia. Apa urgensinya warga negara Indonesia menghina presiden orang Indonesia juga? Urgensinya apa? Justru kita bela mati-matian kok. Justru kita membela harga diri bangsa Indonesia. Nggak mungkin. Jadi saya katakan, narasi yang katanya menghina presiden, menghina, nggak ada. Itu dicetuskan justru oleh orang-orang yang pengen keributan. Mereka itu kan bilang, emang Roy Suryo, Dr. Tifa nggak ada kerjaan? Menghina-menghina gitu nggak ada kerjaan? Mau ngapain? Mereka justru sayang, cinta dengan negeri ini, dengan masyarakat. Ada polemik, dipijarakan. Ini lagi sangat lucu sekali ya. Memperbandingkannya dengan mana itu? Korea. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa di Indonesia itu harus berdasarkan demokrasi. Demokrasi seperti apa? Kita tahu sendiri Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Ada orang yang menyebutnya demokrasi Pancasila. Demokrasi di mana demokrasi tersebut menjunjung asas-asas Pancasila dalam kehidupan kita. Terutama apa? Terutama ya moral dan etika. Apakah kelompok-kelompok ini memiliki moral dan etika? Tentu kita lihat sendiri. Moralnya di mana? Yang pertama ya kita tahu sendiri, merendahkan Presiden Jokowi, menghujat habis-habisan. Padahal Jokowi adalah presiden kita, presiden yang telah berjasa selama 10 tahun. Ya mungkin ada kekurangan, akan tetapi manfaatnya juga sangat besar buat kita semua. Mulai dari pembangunan infrastruktur maupun yang lain-lainnya. Hanya saja memang kelompok-kelompok ini dari dulu memang tidak suka dengan Jokowi. Seperti Roy Suryo sendiri sudah berkali-kali terkena kasus. Yang terakhir adalah kasus penghinaan. Tentunya ini juga akan mengulangi kesalahan yang sama. Begitu juga dengan yang lain dari kelompok-kelompok yang dulu berseberangan dengan Jokowi. Jadi alasan kita bukan di Korea itu ya sangat jauh sekali. Kita hidup di Indonesia, ya Indonesia seperti apa? Kita mengenal adat timur, yang mengenal budaya yang sangat tinggi. Terus dari kacamata mana? Dari kacamata agama. Kalau misalnya dari kacamata agama, tentunya orang-orang ini itu lebih baik pandangannya, tidak mengumbar kejelekan orang lain, terus menerus mengorek-ngorek kesalahan orang lain yang belum tentu salah. Apakah itu dibenarkan oleh agama? Kan tidak. Jadi alasan-alasan ini sudah di luar nalar. Yang ada adalah kepentingan politik yang akan mengubah peta kekuatan di tahun 2029. Jadi kembali ke masalah ijazah, kita serahkan saja ke pengadilan untuk membuktikan mana yang benar dan mana yang salah.
Ini saja opini yang kita bisa berikan dari video tadi. Semoga para sahabat bisa lebih cerdas dalam menilai apa yang terjadi. Tentunya saya tunggu opini Anda dalam kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.